Halo guys, kembali lagi dengan aku Rizky di channel YouTube Riz Entertainment. By the way, kita hari ini akan membahas sejarah Kerajaan Banjar yang sekarang itu kawasannya mencakup Kalimantan Selatan. Bagaimana kisahnya? Cus saksikan di Rizky Bakisah. Jadi guys, kita hari ini akan membahas Kerajaan Dipa. Tapi sebelum ada Kerajaan Dipa, menurut para sejarawan terlebih dahulu ada kerajaan namanya Tanjung Puri. Sekali lagi, Tanjung Puri. Namun kondisi kerajaan ini sangat lemah dan bubar guys. Sosok yang kita angkat hari ini di Kerajaan Dipa adalah Empu Jatmika. Sekali lagi, Empu Jatmika. Nah, beliau ini bukan dari kasta kesatria guys atau keturunan kerajaan, melainkan dari golongan pedagang biasa. Dan saat itulah berlaku sistem kasta guys. Nah, jadi Empu Jatmika ini bukan orang Kalimantan asli, melainkan pendatang dari Jawa guys. Tepatnya di Keling. Ada beberapa versi yang mengatakan alasan Empu Jatmika ini datang di Kalimantan. Yang pertama akibat konflik perebutan harta warisan atau ekonomi ya guys. Versi kedua adalah karena ada gejolak politik. Saat itu ada peperangan antara kerajaan Singasari dan Kendiri. Dan yang kalah di sini dalam peperangan tadi adalah Kendiri guys, sehingga rakyatnya berimigrasi atau berpindah dari sana. Nah, sehingga disinilah bisa jadi Empu Jatmika inilah yang berhasil berimigrasi tadi dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Dan lalu berlayar Empu Jatmika ini bersama istrinya yang bernama Sira Mangguntur. Sekali lagi siapa? Sira Mangguntur. Dan mereka mencari tanah yang panas dan bau harum guys. Apa itu artinya? Artinya tanah yang subur. Dan tibalah pelayaran mereka tadi di Margasari guys. Sekali lagi di mana? Di Margasari. Kalau saat ini sekitar Tapin ya guys. Dan mereka itu pindah lagi ke daerah hulu yakni Amuntai. Sekali lagi apa? Amuntai. Maka di Amuntai tadi mereka mendirikanlah Candi Agung. Candi Agung ya guys. Nah guys, sampai sini paham ya? Oke? Kita lanjut. Nah, tadi kan guys bahwa Empu Jatmika ini bukan hanya orang biasa ya guys. Bukan dari golongan kasatria atau dari bangsawan. Sementara di daerah Amuntai itu ada penduduknya guys, namun tidak memiliki kekuasaan politik di sana. Sehingga ini sementara belum ada kepemimpinan. Maka Empu Jatmika ini nih mengangkat dirinya sendiri sebagai raja sementara. Dengan demikian, maka diberilah nama kekuasaan politiknya itu Negara Dipa dengan ibu kotanya Kahuripan. Nah, hingga sekarang ini guys, masih ada situs berupa Candi Agung Amuntai yang sampai hari ini masih diziarahi atau dikunjungi orang-orang untuk berwisata. Baik itu tujuannya beragam ya guys. Ada yang bernazar, mengobati penyakit, berdoa, atau hanya sebatas wisata sejarah di sana. Nah guys, mengingat ini adalah masa situs kerajaan Dipa yang bercorak Hindu atau kepercayaan sebelum Islam datang di Kalimantan, dan pengunjungnya ini kebanyakan adalah orang Islam guys, yang kadang mereka memiliki nazar atau ingin menyembuhkan penyakit dengan bernazar untuk ke sana guys, atau menaruh harapan di sana. Tindakan ini kurang tepat ya guys, karena ini akan menodai ketauhidan kita sebagai seorang muslim. Ada baiknya kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bernazar ke tempat candi tadi yang bukan dari Islam guys. Nah, sehingga ada baiknya kita berkunjung ke sana hanya sebatas berwisata sejarah saja guys. Lanjut cerita ya guys. Dalam masyarakat Hindu zaman dahulu ada namanya strata sosial berdasarkan kasta guys. Yang pertama yang paling tinggi nih yakni Brahmana guys. Yang kedua Ksatria atau golongan penguasa tadi. Yang ketiga ini Waisa, Sudra, hingga yang paling bawah nih guys adalah Paria. Sementara yang harus berkuasa adalah hak prerogatif dari golongan Ksatria tadi. Nah, tadi kan Empu Jatmika ini hanya golongan pedagang dan tidak bisa menjadi raja permanen. Dan juga takut dikutuk oleh dewata atau Tuhannya guys. Karena yang harus menjadi penguasa di saat itu hanyalah golongan kesatria tadi guys. Nah,
Empu Jatmika ini memiliki dua anak ya guys, diingat. Yang pertama itu namanya Empu Mandastana, yang kedua adalah Lambung Mangkurat. Nah, Empu Jatmika ini mewasiatkan kepada kedua anaknya tadi bahwa kita bukan berdarah bangsawan, sehingga kita harus mencari pemimpin dari golongan kesatria untuk nantinya memimpin kerajaan Dipa ini. Maka saat itu juga Empu Jatmika ini memerintahkan kepada kedua anaknya tadi untuk bertapa di sungai guys, yang untuk menemukan seorang gadis putri untuk dikawinkan dengan raja dari kerajaan Majapahit guys, untuk memimpin kerajaan Dipa nantinya. Nah, lanjut cerita ya guys. Dan akhirnya setelah bertapa nih guys di sungai tadi, anaknya yang bernama Lambung Mangkurat berhasil menemukan seorang putri yang cantik guys, keluar dari pusaran air yang namanya adalah Putri Junjung Buih guys. Bagaimana lanjutan kisah Putri Junjung Buih ini? Maka saksikan konten berikutnya aja ya guys. Gitu ya guys, kisah Empu Jatmika dan Candi Agung. Yang penting hari ini kita tahu siapa tuh Empu Jatmika dan apa tuh Candi Agung. Sampai jumpa lagi di konten His Entertainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.